Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2024. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca beberapa ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia ini, surat Al-Infitar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah.
Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji ayat yang ke-13 dari surat Al-Infitar. Apa bunyinya? Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, orang-orang yang beriman, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Setelah Allah membahas tentang balasan buat orang-orang yang beriman, maka di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan balasan untuk orang-orang kafir. Apa bunyinya? Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sungguh orang-orang kafir benar-benar di dalam siksa neraka. Jadi di ayat ke-13 membahas tentang nasib orang yang beriman, dan di ayat ke-14 membahas tentang nasib orang-orang kafir. Al-Quran itu sering melakukan hal ini. Banyak ayat di dalam Al-Quran tipenya seperti itu. Setelah membahas tentang orang beriman, terus membahas tentang apa? Orang kafir. Entah itu membahas tentang karakternya, atau membahas tentang nasibnya, atau membahas tentang balasan buat mereka. Di dalam Al-Quran sering dilakukan hal seperti itu. Apa pelajaran yang bisa kita petik ketika Allah subhanahu wa ta'ala memadukan, menggabungkan antara dua hal? Penjelasan tentang orang beriman dan penjelasan tentang orang kafir. Penjelasan tentang balasan buat orang beriman dan balasan buat orang kafir. Apa pelajaran yang bisa diambil? Sekurang-kurangnya ada dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, Al-Quran itu menggabungkan antara motivasi dengan ancaman. Kenapa? Al-Quran itu menggabungkan antara motivasi dengan apa? Ancaman. Pelajaran yang kedua, Al-Quran itu tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Kenapa? Al-Quran itu tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Apa pelajaran yang pertama? Al-Quran itu menggabungkan antara motivasi dengan apa? Ancaman. Kalau di ayat sebelumnya Allah bercerita tentang surga, maka di ayat ini Allah berbicara tentang apa? Neraka. Ketika Allah membahas tentang surga itu adalah motivasi, dan ketika Allah menceritakan tentang neraka itu adalah ancaman. Kenapa Allah menggabungkan antara dua hal itu? Karena dalam hidup kita itu membutuhkan yang pertama adanya harapan. Kenapa? Harapan. Dan yang kedua, kita membutuhkan adanya rasa takut. Kenapa? Satu kenapa? Harapan.
Yang kedua, rasa takut. Supaya hidup kita ini normal. Supaya perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berat sebelah. Kita memerlukan apa? Harapan sama apa? Perasaan takut. Harapan hidup ini dimunculkan dengan apa? Motivasi. Sedangkan perasaan takut itu dimunculkan dengan apa? Ancaman. Jadi manusia itu perlu selalu memadukan, menyeimbangkan antara dua hal ini. Berharap pengen masuk surga, tapi juga rasa takut masuk ke neraka. Ketika dua hal ini tidak seimbang, bahaya. Ketika dua hal ini tidak seimbang, bahaya. Ibarat burung yang salah satu sayapnya patah. Apa yang terjadi? Sengkelih. Ya. Jadi kalau orang itu terlalu besar harapnya, bahaya. Sebaliknya, kalau orang terlalu dominan rasa takutnya juga bahaya. Kalau orang terlalu besar perasaan harapannya atau rasa harapnya, maka kalau dinasihati maksiat terus, apa orang wedi neraka? Lah, Allah kan Maha Pengampun. Surga kan luas. Ini terlalu dominan apanya? Harapannya. Rasa takutnya minim sekali. Ini bahaya. Akhirnya gampangin maksiat dan dosa. Betul, Allah itu Maha Pengampun. Tapi jangan ditempatkan bukan pada tempatnya. Ingat, Allah Maha Pengampun, tapi juga di dalam ayat yang lain, inna batsya rabbika lasyadid. Allah itu kalau nyiksa, maka siksaannya sangat pedih. Maka jangan terlalu mengandalkan harapan, tapi juga harus diseimbangkan dengan perasaan takut. Tapi takut pun juga jangan berlebihan. Kalau takutnya berlebihan, nanti bisa-bisa putus asa. Kora tobat lah wis kadung. Ora mungkin diampun. Mesti mlebu neraka. Sisan bae. Nah, ini orang putus asa karena terlalu dominan perasaan takutnya. Maka di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mendatangkan motivasi dan ancaman. Supaya rasa harap dan perasaan takutnya bisa balance. Balance. Seimbang. Ini pelajaran pertama. Apa pelajaran pertama? Quran itu memadukan antara motivasi dan ancaman. Pelajaran yang kedua, Al-Quran itu tidak menyamakan dua hal yang berbeda. Ketika Allah membahas tentang golongan orang yang beriman, Allah katakan innal abrara lafi naim. Orang yang beriman akan masuk surga. Begitu berpindah tema membahas tentang orang kafir, wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, orang beriman dengan orang kafir sama atau beda? Beda. Surga sama neraka sama atau beda?
Beda. Kenikmatan dengan siksa sama atau beda? Beda. Karena dua hal ini berbeda, maka tidak disamakan dalam Al-Quran. Dan ini adalah bantahan telak untuk orang-orang yang punya pemahaman semua agama sama. Semuanya masuk surga. Mau beriman, mau kafir, kabeh mlebu surga. Loh si kepriwe surgane siapa sih? Surgane baik apa? Surganya Allah. Dan Allah punya hak prerogatif untuk memasukkan siapa yang layak masuk ke surga. Dan siapa yang tidak layak untuk masuk surga, maka dimasukkan kemana? Ke neraka. Allah bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Masa jenengan samakan gimana sih? Enggak, semua agama sama. Jangan beda-bedakan. Enggak, wong jelas-jelas beda kok disamakan. Kayak ada sebagian orang di zaman ini. Jangan bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Unggenah beda. Kok pengennya sama? Jangan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan penyimpangan itu muncul ketika hal yang berbeda-beda disamakan atau hal yang sama dibedakan. Di situ penyimpangan muncul. Ketika apa? Hal yang sama dibeda-bedakan atau hal yang beda disamakan. Itu penyimpangan muncul. Hal yang beda disamakan tadi, penyimpangan pemikiran. Ya. Hal yang sama dibedakan. Ini juga menimbulkan penyimpangan. Semua di mata hukum sama atau beda? Semua rakyat di mata hukum sama atau beda? Sama. Berarti sama toh? Kalau dibedakan gimana? Muncul penyimpangan. Mentang-mentang anak pejabat, mata ini orang apa-apa. Bebas gitu ya. Begitu yang mata ini rakyat biasa, pribun? Wah, penjara. Rasulullah SAW enggak mau seperti itu. Sampai beliau pernah bersumpah, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah, sinten Fatimah, putriku, saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Ini berandai-andai, ya, seandainya. Dan tidak mungkin tahu Fatimah napa nyuri, yang tidak mungkin. Putri Rasul SAW, sayyidatu ahlil jannah, masa nyuri tidak mungkin. Tapi Nabi SAW ingin memberikan pelajaran yang penting kepada kita. Semua di depan hukum sama. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Yang beda jangan disamakan. Baik. Setelah kita mengambil pelajaran dari perpaduan antara ayat ke-13 dengan ke-14, mari kita masuk ke dalam tafsir ayat yang ke-14. Apa bunyinya tadi? Wa innal fujjara lafi jahim. Al-fujjar ditafsirkan oleh para ulama dengan orang-orang kafir. Kalau kita lihat di terjemahan, orang durhaka. Ya. Dan para ulama mereka, para ulama kita, para ahli tafsir yang klasik maupun yang kontemporer, dari zamannya Imam At-Tabari sampai zamannya Syekh Ibn Utsaimin, itu mereka ketika menafsirkan wa innal fujjara, dan sungguh orang-orang kafir, lafi jahim, benar-benar berada di dalam neraka. Ya. Nanti kita akan jelaskan.
Jadi orang-orang kafir itu terancam dengan siksa. Pertanyaannya, siksa yang akan mereka alami itu, apakah hanya siksa di akhirat saja, atau juga termasuk siksa di dunia? Masih ingat nggak ketika kita membahas innal abrara lafi na'im? Saat itu kita membahas kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin di mana? Ayo, sing pada nyatet. Sing pada nyatet. Di mana? Di dunia, di alam barzah, di akhirat. Maka orang-orang kafir akan mendapatkan siksa di mana? Di dunia, di alam barzah, di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga ulama yang lainnya. Maka kita akan bahas 3 poin tersebut. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa. Yang pertama yang akan mereka dapatkan dan mereka rasakan adalah siksa di dunia. Ustaz, apa iya Ustaz? Buktinya tidak sedikit di antara orang-orang kafir itu yang hidupnya secara materi melimpah. Punya rumah yang megah. Punya kendaraan yang mewah. Punya tanah yang luas. Punya uang yang tidak berseri kayak tisu gitu. Sabun dicukut mesti apa? Ana maning ngisor. Ya saya nggak akan habiskan. Beda dengan sebagian dari kita nih. Terus wisoran nama nih. Ini ada orang kafir katanya mereka di dunia akan mendapatkan siksa. Mereka akan diazab di dunia. Azab itu tidak selalu sifatnya fisik. Azab itu tidak selalu sifatnya apa? Fisik. Azab fisik itu gimana toh? Ya kayak Fir'aun misalnya diapain? Ditenggelamkan. Ya. Kemudian kaumnya Nabi Lut diapain? Dilempari batu, kemudian setelah itu dibalik buminya. Abraha diapain? Mirip-mirip gitu kan? Tarmihim hijaratan min sijil. Ya, betul ya ayatnya ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Terus apa? Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Habis semuanya hanya dengan burung-burung yang melemparkan batu-batu panas. Ini pernah kita bahas dalam tafsir surat Al-Fil. Enggak semuanya orang kafir itu disiksa secara fisik. Tapi siksaan secara psikis, secara apa? Psikis itu dialami oleh semuanya. Siksaan psikis itu apa? Tersiksa secara batin. Maksudnya, hatinya tidak tenang. Alias selalu terjangkiti dengan kegelisahan. Ketidaktentraman. Kegundahan.
kegalauan. Dan itu adalah siksaan yang sangat berat sekali. Bahkan orang yang tinggal di rumah megah sekalipun, dengan fasilitas yang sangat lengkap, seandainya hatinya tersiksa, maka dia tidak akan tenang. Jangankan manusia, lawang burung aja, burung nih, yang biasanya apa? Terbang bebas. Kemudian dikurung dalam sangkar yang terbuat dari emas. Dan makanannya mewah, minumannya bersih. Kurang apa jajar? Gak pernah kekurangan makanan, minuman. Andaikan burung itu bisa berbicara, maka dia akan milih terbang bebas. Walaupun berada di sarang yang terbuat dari apa? Ranting-ranting dan rumput-rumput. Walaupun setiap hari dia harus pergi mencari makan. Gue beti kusaih neng. Ayo siapa sing kusaih? Ora apa-apa. Ndak apa-apa. Sing penting waktunya salatnya. Burung saja nggak akan tenang. Ketika hidupnya tidak tenang, dia akan murung. Apalagi manusia yang punya akal. Ya. Apa dalilnya Ustaz kalau orang-orang kafir itu disiksa di dunia? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Taha ayat 124. Ayat pinten? 124. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau beriman kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh hidupnya akan sempit. Napa? Sempit. Sempit berarti tidak napa? Tidak luas. Alias mboten napa? Plong. Hatinya itu tidak tenang. Nah, ini azab di mana? Azab di dunia. Yang kedua, napa? Azab di alam barzakh. Yang dimaksud di sini adalah alam kubur. Ada sebagian orang nggak percaya dengan adanya azab kubur. Sampai ada seorang nulis buku judulnya "Tak Ada Azab Kubur". Tanda tanya. Dan itu buku sudah bestseller. Bayangkan, bukan bestseller, tapi apa? Seller. Saking apa nih? Saking basic. Bayangkan, sudah dicetak berpuluh-puluh kali. Kok ya pada percaya gitu? Azab kubur itu di Al-Quran ada dalilnya. Di hadis ada. Ijma' para ulama. Sudah lengkap dalilnya. Qurannya ada. Hadisnya ada. Ijma'nya ada. Masih diragukan. Subhanallah. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang penderitaan Fir'aun dan para pengikutnya. Di dalam surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Surat apa? Ghafir ayat 45 sampai 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'aun dan para pengikutnya ditimpa dengan azab yang buruk. Apa azabnya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya.
Mereka pagi dan petang disiksa dengan api. Pagi dan petang. Berarti kalau malam sama siang-siang gimana? Enggak ya? Itu siksa di mana? Siksa di alam barzakh. Begitu datang hari kiamat, apa kata Allah? Wa yauma taqumus sa'ah. Ketika datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun ke siksaan yang lebih parah. Berarti sekarang sudah disiksa atau belum? Sudah. Memang siksaannya tidak semengerikan siksaan di akhirat, tapi sudah disiksa. Itu salah satu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Banyak orang tidak tahu. Termasuk yang nulis buku tadi itu. Katanya semua hadis-hadis yang membahas tentang azab kubur dhaif. Padahal dia entah belajar ilmu agamanya di mana. Wong jurusan kuliahnya itu teknik nuklir. Mbok bahas nuklir baik aja bahas apa? Hadis. Sinau hadisnya kapan? Hadis tentang azab kubur niku mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang levelnya paling tinggi. Lebih tinggi daripada hadis sahih. Kok bisa-bisanya apa? Diklaim nopo? Dhaif. Sinau ngendi, bro? Ya Allah. Salah satu hadisnya yang menceritakan tentang azab kubur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih, dinilai hasan oleh Imam Ibnul Munzir dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Rasulullah SAW menceritakan ketika orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua malaikat. Sinten? Munkar dan Nakir. Maka apa yang disampaikan kepada orang kafir tersebut? Fa'afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar. Kasih pakaian buat orang itu dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan dari kuburannya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Maka kemudian begitu pintu ke neraka dibuka, masuklah hawa panas dan busuk ke kuburan orang tersebut. Gak cukup sampai di situ. Kata Nabi SAW, wa yudhayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian kuburannya itu disempitkan sesempit-sempitnya, alias dipres sampai tulang belulangnya remuk. Belum cukup sampai di situ. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuqayyadu lahu a'ma abkam." Kemudian didatangkan malaikat atau yang akan menyiksanya, dan yang menyiksanya itu adalah a'ma wa abkam. Gak bisa ngelihat dan gak bisa mendengar. Ma'ahu mirzabbatun min hadidin. Makhluk itu memegang palu yang terbuat dari besi. Lau duriba biha jabalun lasara turaban. Seandainya palu godam itu digunakan untuk memukul gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghribi illa thaqalain.
Dan palu kodam itu digunakan untuk memukul orang kafir tersebut. Dan terdengar jeritan yang sangat keras yang terdengar dari timur sampai barat. Semuanya mendengar kecuali jin dan manusia. Fayasiru turaba, maka tubuh itu pun hancur berkeping-keping seperti tanah. Thumma tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan lagi nyawanya dan disiksa seperti itu lagi. Ini azab napa? Azab napa? Kubur. Dah, yang terakhir napa? Azab di akhirat. Di mana azab di akhirat? Ya di mana lagi kalau bukan di neraka. Makanya kata para ulama, innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu berada di dalam jahim. Jahim itu ditafsirkan oleh banyak ulama jahannam. Jadi jahim itu adalah salah satu dari nama neraka. Jadi nama neraka itu banyak. Salah satu namanya jahim. Dan azab kubur tidak ada apa-apanya dibandingkan azab neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.